Yo, what's up, kembali lagi di The Internet bersama saya Arda Goldan dan gua Ibel YP. Let's go. Episode 4. Yo. Ngetek lagi. Apa kabar Bang Arul? Sehat. Pertanyaan macam apa itu? Kita serumah. Tapi entah kenapa ya Bel, setiap kali record video podcast ini aku merasa happy gitu. Kenapa? Apa karena ini hal baru menurut lo? Hal barunya ada karena excited tuh pengen kayak nanti hasil videonya gimana ya, Oh, audiensnya gimana ya, dan iya, kita iya. jadi ngobrol aja gitu. Benar. Itu yang aku bikin senang ya. Biasanya kan sebelum kita ada podcast ini kan, Eh. wow, mind your own business sekali Iya kan kita rumah ini. benar, sangat Sangat bebas seperti itu. lah Zik mau ngapain Iya. dengan kucing-kucingnya ya. Ibel mau bangun jam berapa bebas Iya, gitu, dan aku kalau streaming gitu. Bener. Kalau ini jadi ada waktu kita buat ngumpul gitu, jadi buat Benar, ngobrol. ada kesibukan lah. Kesibukan baru, benar. Minggu ini ngapain aja Bel? Minggu ini gua ada kerjaan sedikit, Heeh. ada kegiatan sedikit, jadi lumayan jarang di rumah, jadi pergi-pergian terus gua. Yang gua belum bisa kasih tahu karena itu konfidensial. Oke, tapi Iya. ini akan menuju dealnya gede apa masih so-so aja? Project ini. Oh, project yang mau gua Kan kita ngomongin di offline nih. Iya. Nggak mungkin kita ngomongin di sini, tapi Betul. sekarang progresnya gimana? akan gede banget sih ini. Kalau deal ya. Iya. Nah. Dan dealnya mungkin udah diangkat 70-80% sih. Nah, semoga deal lah ya. Iya, karena ini kalau misalkan ini jadi one of my biggest Achievement. bukan achievement, work. Biggest income. Enggak juga. Enggak juga? Enggak juga kalau biggest income. Tapi 2M. buset, amin kalau 2M. Beli rumah ini tinggallah teman-temanku gitu ya. Gila kalau 2M mah gua udah gampar-gamparin semua orang. Gua itu kesibukan gua sebenarnya lebih banyak beraktivitas, mengerjakan sesuatu. Jadi gua nggak terlalu banyak kemana-mana sebenarnya. Masa nggak terlalu banyak main. Gila dewasa banget ya kehidupan. Asik. Kehidupan dewasa. Kehidupan dewasa banget ya, kayak udah kayak mementingkan diri sendiri, Yoi. income gitu, nggak Yoi. terlalu banyak main gitu ya. Iya, tapi tetap belum punya pacar. Ntar lah ngomongin itu Bener. ya, ntar dulu lah ya. Jujur aku sebenarnya pengen, tapi ya udahlah. Bener sih. Gimana angin membawa aja lah ya Bener. kalau itu. Kalau terlalu terburu-buru juga jadinya menurut gua di posisi gua umur sekarang kalau nyari pacar tuh nambah beban bukan nambah kesenangan. Menurut gua. Ya bisa jadi sih. Umur kamu sekarang berapa sih, Bel? 223 kan? Mau ngomong umur nih. Ya, 22, dia 22. Iya, gua udah. Ya mungkin awal-awal ada mikirnya gitu, Bel, tapi Kan nanti gua kalau kalau kamu, tapi perspektif gua adalah Benar. nanti kalau udah kayak 25 ke atas tuh butuh satu orang yang bisa jadi tempatmu curhat atau apa untuk Benar. menemanimu berkarir gitu, penting juga tau. Gua paham karena gua juga paham tuh feel kayak kalau lagi kosong kesepian tuh gua ngerti juga gitu. Tapi gua masih lumayan cukup keras sih untuk nggak butuh gua anjing kenapa sih gitu kalau pas lagi merasa kesepian. Kalau Pelarianmu apa? main game Iya. main game pelarian gua. Iya, oke. Iya. Sip, bagus ya. Tapi pelariannya. rata-rata sih sebenarnya pelarian karena lumayan banyak yang harus dikerjakan. Jadi kayak ya udah biar hilang fokusnya beneran hilang. Kalau nggak main game ya ngedit kayak apa gitu. Tapi kesepian itu menurutku datang di atas jam 12 lagi, Ing. Wah itu lu kan karena hidup lu benar. Kalau gua kan jam 12 sore gua anjing. Bener lagi. Jam 12 tuh di aku kayak ini udah beres streaming gitu kan, set edit dikit mungkin ya kayak Iya. lihat-lihat konten, tak matiin PC, tas balik ke dunia beneran lagi gitu, Bel, Oh, rasanya. lu sesering itu ngerasain kayak Iya, gitu? tas anjing sepi lagi gitu. Ya ampun. Berarti lu emang Heh. kalau misalkan udah kelar kerja bukan siap untuk tidur. Iya, karena aku butuh waktu 2 jam untuk ngelihat apa yang terjadi di sosmed. Oh, sebelum tidur ya? Iya. Oh iya sih. Gitu kalau aku. Nah, selain itu, selain urusan peruangan lah ya untuk mencari rezeki, kita ngonten lagi nggak kamu gini? Oh iya, kalau itu betul. Itu update juga ya? Iya, Iya, update gua lagi akhirnya update lagi, ngonten lagi. Video pendek. Ya. Yang itu dikasih tahu juga ya? Iya, kasih tahu lah. Kan tayangnya nggak besok ini. Iya sih. Heeh. Ya, gue juga sebenarnya ngonten panjang juga. Panjangnya jangan. Panjangnya jangan. Pendeknya aja Ya, anjir. konten pendek yang sesuai setelah gue berbulan-bulan berpikir sosok edgy mikir doang.
banget. Akhirnya gue memutuskan untuk balik ke skit komedi lagi. Yes, but with the different format. Iya, tapi different format dan different style, different approach dan different kategori tontonan dari segi umur. Iya. Karena menurut gua harus berkembang sih. Kalau kayak dulu lagi kayak udah lewat metanya menurut gua gitu. Nah, sebenarnya aku suka banget sama idemu karena kemarin ada satu video yang lewat di Reelsku. Ya. Katanya ini konten kreator yang udah sukses tapi aku lupa banget namanya. Ya. Cewek gitu kepang, tahu gak kacamataan? Kayak gue tahu Iya deh. kan, familiar kan Iya, sebenarnya. Nah, iya, di iya. YouTube kan dia subscribe-nya udah banyak. Benar. Nah, salah satu cara untuk bisa ditonton kata dia adalah bikin series. Dan Iya. menurutku konten yang kamu bikin tuh part of Benar. series karena benar. bisa jadi panjang gitu Betul. kontennya. Jadi gak akan mati dengan satu video. Betul. Karena konsep kan mainnya. Gua udah maksudnya dapatnya konsep, jadi idenya tuh tinggal bedain objeknya doang. Betul itu. Enaknya di dia. situ. Jadi sedikit tips lagi nih anjir, sedikit Anjay. tips nih. Sedikit tips kalau misalkan konten creator yang bukan bagus, yang enak. Kalau mau jadi konten creator, jangan mikirin ide-ide doang. Cobalah berpikir konsep. Karena ketika kalian cuma mikir ide, at the end of the day ide kalian bakal habis. Karena kalian burn out, itu udah manusiawi burn out, terus bingung, terus demotivation, Betul. jadinya nggak ngonten. Kenapa lu nyetrum lagi? Setrum. Pakai Kan kamu nggak akan ku turunin kakiku. Nah itu salah satu tipsnya kalau mau konten. Betul. Bikin Betul lagi betul. Ya kurang lebih itu sih kegiatan seminggu ini banyakannya ya fokus di diri sendiri. Masya Allah, mantap. Fokusi udah deep banget ya. Iya, baru awal nih. Sekarang ke lu sabar dulu nih. Gua ada pertanyaan sebelum lu gua tanya seminggu ini. Sudah latihan mobil ke beliau? Ya, salah satu updateku minggu ini adalah Ya. Ngambil apa namanya? Les. Les mengemudi mobil gitu. Bareng nyonya Puff. Iya itu takutku sih kayak Nyonya Pap tiba-tiba kayak SpongeBob aja nggak dapat SIM-nya ya. Ya, terus. Wishlist sebelum 30 sih itu. Bisa Jujur. mengendarai mobil. Iya. Makanya aku ngambil les mengemudi lah dan nggak tahu ya mobilnya akan punya kapan gitu tapi kayak ya udah punya SIM-nya dulu, les dulu aja biar paling nggak ada basic lah. Betul karena itu penting banget sebagai laki-laki apalagi mengendarai kan. Betul. Iya, salah satu penyebabnya adalah Princess Passenger kemarin anjir kayak di Bali. Di Bali Lydia 24 jam, 12 jam dia doang anjing. Ego sebagai laki kan, laki Kesentil lah itu anjir. Iya, make sense. Makanya ngambil license bukan Les. license apa les. Les Iya, mengemudi. betul. Di situ ngapain ya aku seminggu? Oh, yang memorable sebenarnya aku ke USS. Oke, acara apa itu? Fashion gitu. Ada yang jual baju. Oh, lo anaknya fashion ya? Enggak juga sebenarnya. Tapi pengen berubah gitu loh, Bel. Secara fashion menurutku aku boring kan. Celana hitam, baju kaos gitu. Masalah menurut lu itu masalah? Bosen aja, Bel. Oh, lu ada titik bosennya? Iya, ada bosennya. Jadi kayak ke USS kemarin ke situ ngelihat-lihat juga sebenarnya Referensi berarti. referensi kayak orang stylenya gimana sih Iya, gitu iya, gitu. iya. Dan apa? beli nggak lu di situ? Enggak. Lihat doang. Karena rame banget, Bel. Apa yang jadi yang lu dapat esensinya apa? Iya, lihat fashion orang. Gitu-gitu udah kayak oh rame gitu. Dan tahun lalunya juga aku datang sebenarnya. Anjir, lu ibarat kata peserta ini. USS tetap. Iya. Peserta ini tetap ya. Itu ya sebenarnya ngeliat-ngeliat doang tapi yang dibeli nggak ada gitu. Iya. Sebenarnya ada beberapa yang aku tertarik kayak RRQ collab sama Preface gitu ya. Terus kayak balik lagi ke jersey itu jatuhnya. Iya, jatuhnya gitu-gitu yang bikin aku tertarik ke jersey. Iya sih, memang kan fashion. Emang lu kan sukanya jersey kan nih belakang. Iya, ya. itu dia. Jadi ya pasti top of mind-nya langsung kayak kalau ada yang berhubungan dengan jersey. Lu langsung kayak gitu kan. Kayak anjing bagus banget jersey gitu. Iya, Itu habis itu USS yang aku ingat itu aja. Terus aku ke kompetisi FC26. Wih, Kompe ke Garuda, tapi aku makin sadar aku tuh sebenarnya nggak bisa kompe anjir. Karena Karena jiwanya nggak ada aja, Bel.
pengenku have fun aja, cengenges cengongos gitu mainnya, ketawa, muter-muter bola gitu. Karena ini kali ya udah kebawa konten. Iya, karena aku ngerasa kompetisi juara mah nggak usah dikejar gitu, nggak butuh validasi untuk jago itu. Tapi menurutku itu penting juga sih untuk konten gitu-gitu. Untuk tapi, awal karir. Iya betul. Tapi outputku walaupun kalah ya kemarin ya di situ ya karena tidak kompe, kalah penalti. Iya. Kontennya outputnya bagus, ada twistnya gitu. Oh iya, karena betul. Jadi lu lanjut udah langsung kepikiran ke situnya ya. Iya. Daripada menanginnya dulu. Iya betul. Kan aku ngajakin Garuda kan. Iya. Kayaknya kapan-kapan kita ajakin ke sini ya. Bisa sih. Bisa ya. Bisa ya. Nah, ya. Yaudah. Bisa harusnya dia ya. Tercet ya Garuda. Iya, bisa. Nah, itu aku ngajakin Garuda kan. Nah, itu kan secara konten udah bagus banget nih. Ngajakin juara dunia FC Mobile main FC 26. Benar. Terus kalah. Di kepalaku itu udah. Tapi kalahnya juga itu tadi di penalti kan. Jadi twistnya lumayan seru gitu. Lucu. Bisa di-build tensionnya. Dan itu kontennya udah aku upload sih di semua platform dan nggak tahu ya konten storytellingku tuh lakunya di short lagi anjir. Serius di IG, di TikTok nggak masuk. Nggak kena. Iya. Kamu sempat lihat nggak? Belum. Nonton yang di TikTok tapi gua. Oh. Ya gua like. Tapi maksudnya menurut gua sih untuk standar content storytelling udah oke. Iya. Tapi itu nggak laku di TikTok dan IG. Wow. Gitu. Kalau aku ngelihat IG ku yang sekarang hancur sih Bel. Dari segi engagement. Oh iya. Iya. Gua nggak merhatiin. Sehancur apa? Hancur banget menurutku karena. Berapa views kalau misalkan upload reels? Kalau malah gameplay bagus yang singkat-singkat gitu. 30 ribuan, 40 ribuan. Karena mungkin ya udah ke-build itu kan. Iya, udah ke-build kayak gitu. Dan aku juga nggak ngonten yang kayak gimana-gimana. Kalau misalnya ngeliat Garuda kan dia ada interview atau apa. Benar. Dia menghidupi IG-nya gitu. Iya, nah, kalau aku nggak menghidupi itu dengan konten, cuma klip aku ngerasa bukan konten. Iya. Kayak klip-klip doang, terus ntar ada vlog apa brand. Iya. Klip brand. Nah, itu kan aneh, jadi nggak lu maintain. Iya, itu. Benar itu apa namanya? Salah satu objektif tambahan untuk menjadi konten kreator juga mesti paham di setiap sosial media. Betul. Dan maintainingnya beda-beda. Itu sih memang. Iya, tapi kalau aku upload Nusa Lombok rame lagi. Emang kayaknya berapa bla 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 algoritma tuh bener kayaknya ya. Iya, bener. Maksudnya kayak yang namanya udah akun lu nih ke-build-nya ini ya udah lu cuman boleh konten ini. Iya, bener. Ini emang gitu bener ya? Iya. Itu dan aku yakin kalau misalnya upload yang baru tuh kita kayak konten untuk pertama kalinya lagi. Benar. Jadi kayak bakal seret viewsnya. Betul. Terus lama naik kayak nggak disebarin gitu. Betul. Kayak. Iya. Nah, tapi kan kita juga nggak tahu namanya kerjaannya Zuckerberg kan. Itu ya algoritma itu emang berubah-berubah sih. Iya. Dulu mungkin aku upload apa aja naik tuh. Iya. Kayak disebarin ya paling enggak setengah dari followers menurutku udah oke tuh di IG kan. Iya. Tapi followers 5 juta kan? 20. Gitu. Jadi ya udah sekarang algoritma lagi geser lagi. Iya. Sebenarnya nggak bisa disalahin juga. Kita sebagai kreator yang harus adapt ke betul, algoritma betul. gitu. Dan selain adapt ya belajar untuk membuat video yang paling bagus aja. Iya, betul. Jadi biar berkembang terus gitu kan. Setuju. Tapi memang Zuckerberg pernah bilang ini dia pernah ada di satu tempat sama Mr. Beast. Mr. Beast nanya. Bener nggak sih algoritma kalau nggak ada ngomong di video itu viewsnya akan lebih banyak? Dan divalidasi sama Zuckerberg bahwa iya, karena ketika orang udah bisa ngerti konteks videonya tanpa harus lu jelasin dengan kata-kata atau tulisan, itu video berarti audiensnya akan lebih global. Dan kita akan sebarin lagi ke seluruh penjuru dunia. Anjing, bener Setuju. Gila, berarti Mr. Beast ada tesis dia ya? Iya, di kepalanya sendiri. Pasti dia mikirin segala macam lah. Iya sih. Ya kayak kita ngobrol aja gitu. Kenapa konten ini works gitu. Iya sih, benar. Dan yang aku perhatiin di Reels sekarang ya. Ya. Tahu nggak konten-konten yang kayak pengen tahu caranya ini cek caption. Ya. Jujur itu konten yang sangat aku benci, tapi aku tahu kenapa itu works. Karena sebanyak itu orang yang pengen tahu dan nggak tahu. Bukan. Terus? Karena ini balik ke algoritma menurutku. Karena misalkan pengen tahu cara ini enggak gitu. Cek caption, orang ngecek caption videonya cuma paling 10 detik.
Oh, Keplay lagi, retention. Oh, gitu. Oh, kayaknya ini bagus berarti videonya. Disebarin lagi. Oh gitu cara mainnya. Jujur aku nggak suka tuh konten begitu. Mending bikin video penjelasan aja kalau aku. Bener, tapi kan nggak semua orang bisa bikin video penjelasan yang viewsnya akan rame. Iya bener. Sah-sah aja. Tapi Bener. secara pribadi aku nggak suka aja gitu. Iya paham. Itu kan preferensi kan. Iya. Tapi ya kalau namanya itu kan pasti dia niru gitu kan kayak, udah ada yang berhasil nih kayak gini ya gue bikin gitu kan. Bener. Sebenarnya kan metanya kan akan selalu seperti itu konten. Bener. Terus sih apalagi ya ngapain? Udah sih kalau aku minggu ini. Cuman nge-stream ya balik lagi seperti biasa. Balik lagi. Sempet sakit sih kemarin kayak. Oh ya yang Anjir lemes setelah ini keliling nggak ada hentinya. Iya. Menurutku aku udah Sumatera, Jawa, Bali, Lombok tamat udah. Iya ya gila. Iya. Sumatera, Jawa, Bali, Lombok. Iya anjir lu udah tamat, keliling-keliling anjir. mulu. Tapi bakal ada upcoming event lagi yang lu akan meninggalkan rumah ini juga kan? Iya, obrolannya sih ada sih kemarin. Bukan itu lagi maksud gua. WCG. Oh, WCG dan Iya. Hese balik. Oh iya, Sampai Hese balik. update-ku, iya. Ya lu akan meninggalkan rumah lagi. Iya, ya? meninggalkan rumah anjing dari akhir November tuh. Iya. Tiap weekend Heeh. sampai Senin akan ke Bandung. Gila berarti tapi lu jangan jangan minta cashback karena lu banyak Enggak, paling aku nggak bayar ini listrik doang. Iya kalau itu iya kan. Iya. Fair enough itu. Fair enough, iya karena nggak make gitu kan. Oh jadi udah fix saya balik. With Nusa Lombok FC makanya hari ini jersey bro. Gue boleh ini nggak frontal dikit. Baller League adalah inspirednya saya balik. Bener. Bowlers League sama Kings League. Iya, Itu dia inspirasinya. Itu ada kesinambungan nggak? Maksudnya kayak dia objektifnya adalah agar disorot Bowler League atau memang dia pengen berdiri sendiri sebagai franchise? Wih, kalau misalkan bisa aku nggak tahu ya objektifnya Amar apa, tapi mungkin pasti ada arah kesananya sih. Oke. Tapi sekarang Kings League itu yang megang Atta Halilintar. Iya, Di Indo udah ada. Pendekar League. Kalau nggak salah sekarang lagi bikin Atta kan. Huh. Ntar dari situ berapa pemain pemain Indo ya, Ya. akan ikut Kings League yang World Cup. Wow. Karena udah ada agreement kayaknya di Instagram Atta sama Pique gitu. Oh, baru tahu gua. Gitu dia. Tapi lu tim Kings League atau Bowler League? Bowlers League lagi. Iya, gua Karena juga. UK base aja anjir, Iya, karena bener. kreator yang kita tonton itu Bel. Dan lebih lebih gampang ditonton kenapa? Karena Kings League pakai bahasa ini anjir, Iya Latin, sih. Amerika Latin. Bener. Jadi nggak dunia gitu. Kalau Bowlers kan pakai bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Tapi salah satu inspirasi Nusa Lombok dari situ tuh. Klubnya Castro. Nusa Lombok. Oh iya. Alien. Oh, wih berarti ini milking konten banget dong harusnya Nusa Iya, Lombok. betul. Lu udah kepikiran Udah juga? kepikiran kayak kontennya Sideman. Bukan Sideman. Niko, NDL. Bukan. Udah nonton kemarin. Iya. Tapi yang satu lagi, Simon. Oh, Simon ya. Nah, gimana dia ngevlog pas Iya. Bowlers League. Iya. Mungkin di situ ngambil sedikit, terus ngambil streamingannya Kings League kan Iya, streaming benar, juga kan, benar. Castro. Iya. Mungkin nanti ada beberapa match yang aku nggak bisa datang, Iya. aku akan streaming, Haseba juga di streamingin. di streamingin. Jadi aku akan nonton, gitu-gitu sih paling. Ini udah season 2 kan? Season 2. Yang season pertama gimana? Yang sepenglihatan lu? Maksudnya dari segi engagement rame banget kan? Rame banget. Kata Amar kalau nggak salah 90 jutaan itu semua. Sumpah lu? Iya. Wow. Gila itu numbers tuh. Gila berarti sponsor lebih banyak ya harusnya season 2. Wah itu tanya Amar aja lah ya. Gak bisa aku bongkar di sini anjir. Aku sempat ngobrol sama Amar sih. Iya. Dia udah ngerinciin. Wah, Iya oke. Berarti emang ini salah satu biggest event dong. Iya. Bukan biggest. Akan menjadi event yang big lah. Iya harusnya iya. Dan banyak konten kreator luar juga karena koneksi Amar kan Oh iya. segede itu iya. Gue udah pernah ketemu belum sih sama Nggak dia? tahu sih. Pernah nggak? Ada nggak acara yang waktu itu? Harusnya pas kita main PS 2002 ada dia di situ. Oh, oke. Situ. Tapi pasti nanti ketemu lah. Iya sih, itu mah harusnya. gampang. Ya. Tinggal dimasukin ke sini kan. Iya benar. Dan ada sebenarnya persis hari ini Hah? nominasi TikTok Awards udah ada. Jujur, mohon maaf kata.
Saya tidak peduli sih sebenarnya. Maksudku ada teman-teman kita di situ. Oh, ada ya. Oh ya boleh. Udah kalau misalkan ngobrolin teman-teman kita aja gua boleh peduli. Kalau misalkan overall gua nggak peduli. Amar masuk ini Creator of the Years. Sumpah lu. Sumpah. Dan deserve menurutku. Iya, anjing keren juga. Keren. Nggak, tapi sebelum omongin teman kita, gue mau klarifikasi biar nggak ada salah paham. Apalagi anjing klarifikasi mulu anjing. Nggak, kenapa gua baru tidak- 4 episode. Kenapa gue tidak peduli terhadap TikTok kreator? Awards. Iya, karena menurut gue yang akan itu tuh nggak objektif menurut gue. Kenapa? Karena subjektif TikTok yang siapa yang paling memaintain hubungan paling bagus dengan TikTok itu yang akan masuk. Jadi menurut gue nggak deh, itu udah ya cukup ya main awardannya menurut gue gitu. Tanggapan dong, jangan ketawa dong mas. Mas. Nah, yang Creator Awards ini aku sebenarnya cukup sedih dengan TikTok Awards ya. Dua atau tiga tahun yang lalu. Ya. 3 tahun yang lalu tuh masih ada untuk gaming. Sekarang udah Gaming enggak. Awards. Sekarang 2 tahun ini udah nggak ada. Oh berarti udah nggak dihargain. Iya itu. Udah kayak nggak penting lu Nggak di penting TikTok ngapain gaming sih lu gitu ya. Iya. Gitu. Sedih sih aku karena kayak part penting juga lah untuk gaming. YouTube buktinya Bener. gede Bener, kan, ada bener. Bang Winda di situ Bener. gitu. Nah, di TikTok malah tidak dihargai, bukan karena aku pengen banget awards-nya ya. Benar. Tapi deserve juga lah karena ini salah satu kategori yang ada penontonnya Bener gitu. dan banyak. Banyak bener. Harusnya sih Dewa udah berkali-kali menang ya. Iya, maksudku kayak klipnya Dean KT, Bang Iya, Winda tuh kan iya. sumber views juga, Bener. klip-klip dari streamingan. Bener. Tapi mereka itulah alasan karena gaming kan dihilangin. Jadinya dia iya nggak? Iya nggak? Ya maksudku nggak semua orang tahu, nggak harus tahu sih itu anjing nyebut nama ya gitu. Maaf. Ya sorry. Astaga, keceplosan mulu nih gua. Kayak gini nih emang nih. Aduh. Yang aku khawatirkan terjadi. Coba kita bahas ada siapa aja. Gua nggak tahu nih. Coba. Kita mau bahas apa aja dulu? Ya siapa aja yang masuk siapa aja temen Temen kita yang kita, masuk oke. nominasi. Karena kan proud lah kalau kayak gitu. Iya benar. Oh kita bahas aja ini. Siapa kira-kira yang akan juara? Enggak, gua nggak peduli juga bang, nggak mau gua. Bukan tiba-tiba, konten ini. Enggak, tapi menurut gua nggak mau. Tahu nominasinya. Bukan, lebih baik apa namanya kita memaintain hubungan ke YouTube daripada ke TikTok menurut gua. TikTok terlalu toksik. Kalau lu nggak positif, lu nggak bakal dinaikin gitu. Paham gak sih? Jadi gua kayak nggak worth it untuk di maintain juga menurut gua. Lihat dulu ya. Boleh. Nih, kategori judges pick. Kita yang judges pick aja, jangan yang ada people choice-nya ada Oke, soalnya. oke, Ini judges pick kan boleh. orang kan Iya. yang pilih gitu. Iya. Beauty and Fashion Creator of the Year. Siapa? Budi Putra Hair, Nggak tahu. Ken Hadi, Nggak tahu. Farah Jaidi, Nggak tahu. Olivia Lazuardi, Nggak tahu. Ical Haq, Nggak tahu. Uli Novita. Nggak tahu. Jujur aku juga nggak tahu siapa semuanya ini. Yang aku tahu BC, tahu gak? BC siapa? Ada content creator fashion gitu cewek. Oh. Untuk sama Ivan Kajo. Harusnya Ivan Kajo masuk fashion dia, Bro. Harusnya itu ya. Iya. Dia kan outfit kan? Maksud gua nggak tahu. Maksud gua nyari dapat cerita dari lu misalkan berarti kan sebagus itu kalau udah dari lu kan. Iya, Approve. betul. Creator of the Year. Iya. Irene WND, aku nggak tahu. Nggak tahu juga. Lukman RV deserve. Siapa dia? Lukman yang sketch itu loh. Oh, Kev, Kakev. Iya, tahu. Deserve. Deserve. Jeremy Nemo, Nggak tahu. pacarnya. Oh, pacarnya Erika Sumpah Ricardo. kita nggak tahu nama username-nya Iya, ya. anjir, iya, Kita ini. tahu orangnya. Iya, Deserve. Erika Irene Ricardo coba kita deserve. lihat. Art DIY Lover K-pop Dreamers. Wah, deserve sih. Secara angka mah deserve ini. Iya, paham secara angka. Lanjut. Oh sih bang, gua kan cuman Iya. cuman nggak nebelin kata-kata lu. Siapa lagi? Liana Natania. Nggak tahu Jujur gua. nggak tahu sih. Penulis Metric and Study Tricks. Oke. Oke.
Sama ada Amar. Amar itu Deserve karena Deserve. teman dan tahu Iya. gimana perjuangannya. Nak Tepang menurutku Deserve. Gua nggak tahu dia siapa. Sumpah ini konten kreator. Oh Dennis, anjir, itu dia. Gua nggak tahu Iya tuh kan? nama apa, nama username-nya. Iya kan? Kalau ngeliat akunnya tahu bener. Deserve banget Iya, anjir Deserve ini. karena bagus-bagus. Bagus banget kontennya menurutku. Edukasi. Iya, waktu aku kerja di agency, Iya. beberapa kali aku pakai dia jadi reference. Sport ada kokal gak kalau di Creator of the Sabar. Oke, boleh. Gue penasaran di situ sih. Education Apa? Creator of the Year. Education. Education Oke. Andrea Novita. Siapa, Cuk? Bimstagram, Iya. tahu nggak? Enggak. tahu. Enggak. Daily Jor. Halimah, nggak tahu ya. Enggak tahu juga. Ini si Kibo. Sumpah lu. Iya. Gokil. Gokil. Ada satu nama lagi. Ada satu lagi. Mikes. Anjir. Anjir, gokil. Ngeri. Ada lagi. Kasih. Ada miliarder muda. Enggak tahu. Ini tahu pasti pernah lewat. Oh, Samuel Chris. Samuel Chris. Iya, tahu, Kita tahu. nggak tahu. Ih, happy banget aku teman-teman Anjir, kita ada masuk Rizky Bodo anjing. Mikes. Gokil ya Gokil, memang. gokil. Deserve menurut gua. Oh, oke ini juga Entertain Creator of the Year. Oke. Cila Cilo. Enggak tahu. Juan If, oke. Tahu, oke. Tahu. Hansan. Semua masuk. Iya. Jas. Anjir, mereka peduli gak ya masuk? Gak tahu. Keren ke anjing. Keren. Bangga. Teman masuk. Hutan Hutani. Enggak tahu. Nggak tahu. Niki Putra. Wih, masuk dia. Gila sih. Masuk. Menurutku malah Creator of the Year masuk sih Niki. Iya kan? Iya kan? menurut gua. Sastra Silalahi. Pelari culture. Bisa. Respect. Yos. Nah. Kemudian ada Food Creator of the Year. Oke. Ada Denur Yanti, Enggak tahu. Firhan Ashari, nggak tahu juga. Sama. Harbi 16, Nona Rosa, ini aku tahu satu, One Bite, Big Bite. Itu kan luar negeri gak sih? Enggak induk dan storytellingnya bagus. Oh, One Bite Big Bite cewek ya? Yang Iya. cewek tahu ya itu Yang bagus. ini gila. Iya, gua tahu. Tahun lalu dia masuk nominasi dan tahun ini menurutku harus. Tahun dapet lalu menang sih. nggak? Enggak menang. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Followersnya masih dikit. Rafet Crave. Apa itu, Cuk? Nama IG-nya. Oh, oke. Nih, Marina Tasya. Ya. Nggak tahu gua. Enggak. Oke. Oke. Lifestyle Creator of the Year. Oke, lifestyle masuk ya. Bobby Dao Official. Nggak tahu. Next. Body Fit by Bagus. Next. Novita Petani Happy. Novi Petani Happy. Next. Tapi lumayan lucu dari username. Dari username. Iya sih. Dari username lucu. Om Daeng. Nggak tahu. Saturday. Nggak tahu. Zulkama Hendra. Tidak Nggak tahu. Oke. Sports Creator of the Year. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Devon. Ini Reus. Oke. Oke, kemudian ada Lucy Wiryono. Kalau kamu nonton MotoGP, hostnya. Hostnya tahu gua. Iya, itu. Iya. Jackie, cewek yang main basket. Nggak tahu. Ini. Tetap nggak tahu. Oke. Kemudian Nicola Irets, Nggak tahu. pandit bola. Nicola bahas bola. Pandit Oh, bola. tahu gua. Tahu. Kemudian Roland Sihombing, Nggak pelari gitu kayaknya. Ya bener tuh Oke. kontennya. Oke, next. Dan terakhir ada Kalko. Nice. Deserve. Nah, berarti yang menang Kyle di sport, Ya. di apa namanya? Di edukasi. Mikes atau Nisikibo nih siapa Gua sih nih? lebih ke Nisikibo sih. Oke. Karena terlalu banyak dan terlalu bagus edukasinya, Bang. Oh, tapi aku suka Mikes anjing konten. Dari segi konten kan elu. Kalau menurut gue ya, gue ngeliat general, objektif. Karena kontennya Bang Richard edukasinya tuh banyak banget. Iya. Kalau Mikes edukasinya eksperimen. Iya, dan secara treatment aku suka aja yang Mikes kan emang story. Iya, karena itu. Iya, tapi bener sih ini Skibo kasih tahu gua. Iya. Ya itu kan. Itu banyak banget. Iya. Ada yang paling baru nih lagi ramai banget. Yang paling baru konten dia. Bukan tutorial sih, kayak dia tuh kasih tahu bahwa
kalau diperkosa tuh jangan langsung mandi. Lu nonton nggak? Enggak. Jadi kalau kalian menjadi korban diperkosa, pokoknya biar kalian bisa dapat pendamping hukum, maksudnya bisa menang di hukum, dapat bukti-bukti, jangan langsung mandi. Walaupun kan biasanya merasanya kan Iya, kotor. Jijik ya, kotor kan, jijik. Biasanya orang langsung mandi, malah itu jadi mempersulit kalian karena nggak ada bukti. Iya. Mending abis misalkan kena itu, kalian ke rumah sakit minta divisum langsung. Ya, kenapa aku bilang bener tadi ya, kayak tahu aja. Iya, maksudnya kan logika. Iya. Jadi divisum, abis itu jadi bisa ada bukti karena dokter itu buktinya tuh valid lah gitu, kuat gitu. Dan itu bagus banget anjir edukasinya. Ya kita sih pengen jangan ada sampai kejadian jangan kayak gitu sampai ya. Iya, tapi kan namanya kehidupan orang-orang bodoh banyak. Nah itu edukasi yang menurut gue penting banget anjir. Kita prediksi yang Oke, tadi. boleh Ya prediksi. Tapi kalau nggak tahu namanya masa Skip ya. Ya kalau nggak tahu namanya skip ya. Beauty and Fashion Creator of the Year. Siapa yang menang? Tadi Budi Putra Hair, Ken Hadi, Olivia Zuardi, Farah Jaidi, Ical Haq sama Uli Novita. Gua nggak tahu namanya sama sekali. Ivan Kajo menang di hatiku. Ya udah, menurut dia Ivan Kajo. Iya, Creator of the Year. Ada Owen, Naktepang, susah sih nih. Lukman, Denis ada tadi. Amar, ya Naktepang Denis. Ya kalau misalkan di sini Amar sih. Lukman aku. Kak Kev. Gila lu. Oh Kak Kev. Kak Kev. Oh ya Kak Kev deserve. Kak Kev ada. Kak Kev deserve. Kak Kev. Bukan ini ya meremehkan Amar ya. Maksudku bukan. secara Creator of the Year kalau di kepalaku. Iya. Siapa yang paling Influential. sering muncul Iya. di timeline kita, Betul. ditonton, paling banyak ditahu. Yang paling relate, yang Iya. semua orang paham lah gitu. Kak betul. Kev menurut gua deserve. Betul. Kak Kev. Kemudian Education Creator of the Year ada teman kita ini Skibo, ada Mikes, ada Chris miliarder muda ya. Iya. Samuel Chris, ada Daily Jor, ada Bim Instagram, ada Andrea Novita. Ini Skibo. Menurut gua. Oke. Karena ini selain teman dan impact kontennya wah jauh. My personal favorite is Mikes. Oke. Entertainment Creator of the Year Hansan Vincenti Agus. Niki Putra. Oke. Terus Food Creator of the Year One Bite. One Bite, gue setuju. One Bite. Udah Big terlalu lama dia tidak dapat bukan tidak dihargai ya, maksudnya tidak di notice. Kok ini menurut gue saat yang tepat karena views dan followersnya sudah memenuhi standar TikTok. Tapi menurutku numbers dan views bukan patokan untuk seseorang dapat award. Iya, tapi yang sebenarnya terjadi? Iya, menurutku kualitas kontennya aja. Iya, gue setuju. Tapi kan itu terlalu naif kalau lu cuma ngomong kayak gitu. Iya, numbers salah satu pengaruh lah ya di situ ya. Nice. Lifestyle Creator of the Year jujur nggak ada yang aku tahu di sini. Ya. Sama gue juga. Iya, lagi sama. Siapapun yang menang selamat. Selamat. Creator of the Year tentu aja aku akan pilih Kokail lah. Iya, gue setuju. Nggak mungkin enggak. Aku tahu perjuangannya sebagai temennya. Dan proses diskusinya juga dia selalu hungry for more kan, pengen belajar terus, nanya kesana kemari dan menurut gua harus menurut gua harus dia yang menang agar paid off. Yes. Iya menurut gua. Benar. Semoga Kokail menang ya teman-teman. Amin. Itu kapan acaranya? 21 November kita sih nggak akan dapat undangan. Nggak, sebenarnya bisa minta kan? Kan aku content creator gaming. Oh. Lanjut, ada lagi nggak? Habis. Itu dia. Saya ada yang gue mau bahas sih dari awardan ini. Sama sebenarnya perbincangannya kayak Ballon d'Or. Apa fungsinya Ballon d'Or dan apa fungsinya TikTok Award? Coba menurut lu? Kita nggak usah ngomong Ballon d'Or ya. Maksudnya si TikTok Awards-nya aja. Awards. Ini part of pekerjaan TikTok yang penting untuk nge-build community dia. Oh, community ya. Community untuk mempertahankan konten kreator mereka. Iya sih benar. Karena itu penting. Iya benar. Butuh bukan setiap orang butuh validasi ya, tapi ini tuh untuk membuktikan kalau di TikTok tuh kalau kita bikin konten dihargain. Ya, itu. Ngerti. Tapi kan maksud gua adalah ya kalau di part itu gue setuju banget
yang menjengkelkan di gua adalah kalau lu menang kan red card gak naik. Bisa dinaikin lah. Gara-gara menang award. Iya. Kayak maksudnya kan kalau misalkan dicontohin ke Ballon d'Or kan, dia menang Ballon d'Or, gaji tetap sama dia. Tapi harga pasar naik. Enggak juga gak sih? Naik pasti. Pamor pasti kayak pride-nya pasti ada. Oh makanya yang dimenangin orang-orang yang terkenal aja ya. Iya kalau di TikTok Awards pasti. Kalau nggak terkenal Masa di Ballon d'Or juga? top 5 Eropa. Iya, udah terkenal duluan agar karena nggak bakal Enggak valid menurutku. Karena kalau dilihat dari Dembele, champion Liga bla 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 cuma nggak menang World Cup Club aja. Iya kalau Dembele sih Iya kan? deserve jauh. Makanya Kalau dia yang nggak deserve menurut siapa Ballon d'Or? Rafinya di kelima. Harusnya ketiga menurutku. Iya menurut gue iya. Nah, iya. Makanya nggak ada deserve itu. Kalau deserve yang menang udah jelas. Jelas Dembele. Yang Robert menurutku yang Lewandowski nggak menang apa-apa. Iya, Itu. bener itu aneh sih. Aneh itu paling aneh. Nah, balik lagi TikTok Awards jadi menurut lu penting? Penting. Menurut For lu? the community, iya. For the community, oke. Emang lu sih anaknya komunitas banget sih. Iya. Kalau nggak ada itu gimana ya? YouTube nggak akan bikin. Kemarin kan habis award juga. Bukan emang dari dulu YouTube udah ada? Mana? Coba apa? Ada nggak sih tapi di luar negeri? YouTube FanFest doang. Oh iya. Iya. Baru sekarang kan ada awards-nya. Baru tahu tuh gua. Iya, yang di Indo ya. Iya. Kemarin Bang Windah menang, Radit menang gitu-gitu kan. Oh iya tahu gitu. Green Boys juga masuk tuh kan. Iya, Tapi kayak itu bukan pemenang tunggal kalau di YouTube ya benar, secara konsep ya. Benar. Dan itu menurutku lebih objektif lagi, lebih keren. Iya, karena apa namanya? Fair. Iya. Lebih fair menurut gua. Bener, karena pemenang tuh nggak harus satu. Kalau Iya. yang awards begini ya, Iya. karena kan ini penghargaan, Iya. bukan lu top global gitu. Iya. Kalau top global mah angka sih. Dan satu gitu, kalau misalkan top globalan gitu. Tapi kalau misalkan penghargaan ya semua yang effortnya bagus dan put effort yang besar menurut gua patut dihargai kan. Jadi ya bener tuh gue setuju treatmentnya. Ya setiap platform punya caranya masing-masing lah. Betul. Tapi ya kalau dari gue tetap punya sentimen yang kurang baik terhadap aplikasi TT ini. Karena mereka tidak menghidupi konten creator seperti gue yang notabene komedi, sarkas. Salah. Jangan menyalahkan platform. Iya. Kalau paham gue udah paham, gue udah banyak tuh orang-orang yang ngomong kayak gitu, gue udah banyak. Tapi ya gue tetap punya sentimen aja. Iya. Ibarat katanya tuh personal. Udah kena mental ya. Nah oke, itu lanjut dari TikTok Awards kita beralih ke updatean sosial media minggu ini bang. Konten kita yang kita tonton. Ya boleh, selain konten kita juga gue sebenarnya ada yang mau dibahas sebenarnya. Oke, apa dulu Anda kamu? Seman 72. Enggak mau bahas. Masa gak mau bahas? Gak mau bahas. Tipis aja. Apa? Tipis Karena aja. aku kayak ngelihat beritanya ya udah gitu. Karena bukan konten gitu menurutku. Betul. Makanya nggak aku ini. Betul. Tapi kenapa yang mau gue bahas adalah itu dampak kalau nonton konten kebanyakan dan tidak didampingi. Karena iya sih masih muda juga. Iya. Menurut gue itulah. Maksud gue kalau orang-orang ngomong educate yourself gitu, maksudnya otaknya dipakai kalau mengkonsumsi apapun gitu. Kalau kayak gitu kan jadinya negatif dan nggak ada impactnya gitu, maksudnya lu hidup buat apa kalau misalkan pengen bukan hidup buat apa, apa namanya, pengertian kerennya si beliau itu tidak keren kan di mata manusia umum. Benar. Dan itu logika yang harus dimunculin gitu. Gua ngelakuin ini keren gak ya? Menurut dia itu keren, akan keren. Tapi kan di mata umum dan logika tidak sama sekali. Dan merugikan diri sendiri lagi. Dan banyak orang. Iya, dan banyak orang. Nah di situ yang menurut gua kalau main internet jangan kejauhan deh gitu maksudnya. Tapi ini aku lihatnya bigger picture-nya lagi, Bel. Apa tuh? Regulasi anjir. Regulasi di apa, di sekolah? Indonesia. Oh di internet. Indonesia kayak regulasi di internetnya tuh harus ngapain gitu. Iya. Dan aku setuju tahu kayak umur 15 ke bawah nggak boleh pegang HP tuh kayak setuju. Gue juga setuju sebenarnya. Tapi kan namanya bocil zaman sekarang. Iya. 1001 cara untuk ngakalin sistem. Bener, dan kita nggak tahu rasanya jadi orang tua gimana
gimana susahnya misalkan ngedimin anak gitu. Iya Itu tuh sih. kita kan belum punya perspektif ke situnya sih. Betul. Makanya regulasi dari atas tuh penting banget dan Benar, gue setuju. ini kalau ngomongin dari atas Iya, banget mah. paling kita dihilangin ntar podcastnya. Iya dan itu nggak kelar-kelar. Benar, Tapi kita benar. sebagai orang tua kata Sebagai pelaku kita konten. sebagai pelaku konten ya bikin konten yang positif aja sih gitu. Bener kayak jadinya tuh kayak gitu sangat disayangkan. Betul. Karena bersangkutan dengan pekerjaan kita kan. Masa apa yang dikonsumsi di internet pasti itu kayak dia bisa berpikiran untuk melakukan kayak gitu karena FYP lewat lah apa segala macam, terus habis itu nyari tutorial. Iya. Nah kayak gitu kan anjir aneh banget gitu. Standar kerennya coba diubah gitu loh. Iya, itu mah ke orangnya sih. Iya. Orangnya, lingkungannya Benar. dan dari kalau lihat bigger picture-nya kan bullying. Bener Nah, bullying. itu yang harus di-highlight juga sebenarnya. Setuju. Gimana caranya di sekolah tuh bullyingnya Diredam, dikurangin iya. gitu. Regulasi internet biar nggak kejadian kayak Iya. gitu dipikirin gitu. Malah nyalain game PUBG. Nah, itu tuh siapa? Gibran kan main. Kalau pesan kita sih jangan sampai terulang kejadian-kejadian kayak gitu. Betul. Next ada topik yang lumayan hangat juga nih. Apa kalau dari kamu? Ada foto klik Keyboy player Onyx Heeh. ulang tahun. Jujur mabuk-mabukan 300 jutaan. Nggak lewat di aku. Nggak lewat Itu di gimana? lu ya? Itu gimana? Itu ya kan dia Onyx abis juara MPL kan. Dan teman gue diundang ke acaranya itu. Top spender 300 berapa puluh juta gitu. Yang menarik adalah temen gue bikin caption. Kalau duit gue 10 miliar juga gue gak bakal ngeluarin 300 juta dalam satu malam. Setuju gak lu? Setuju sih. 300 juta banyak anjir. Iya udah bisa beli mobil. Iya. Iya sih. Ya gimana ya? Dan kenapa gue berani bahas karena akhirnya dibahas juga sama streamer-streamer. Bang Sin nanggepin juga tuh. Bang Sin kan ada yang komen Bang Sin Keyboy itu mabuk 300 jutaan. Ya kan gue udah bilang dari awal guys kata Bang Sin. Anak-anak Onyx tuh emang suka minum dan gak apa-apa lah kalau memang itu suka mereka dan itu yang bikin mereka buat refreshing gitu kan. Benar dan kan mereka udah 17 tahun ke atas juga nggak sih? Betul. Udah berapa 20 tahun ke atas Iya, udah legal betul. minum-minum gitu. Betul. Nah kalau masalah agama mah nggak tahu ya agama, Ya, tapi kalau minum-minum kan secara batas usia udah ada regulasinya, Benar. lagi-lagi bebas itu. Tapi kalau dari sudut pandangku nggak wise aja menghabiskan 300 juta untuk minum. Dalam satu malam. Tapi ya itu lumayan hangat di skena Mobile Legends karena gila 300 juta dalam satu malam sih. Iya. Tinggi juga egonya. Gila sih. Ya, mungkin dalam hatinya aku nggak tahu ya. Ngundang pas bayar anjing 300 juta lagi gitu. Mungkin bisa Iya kan? jadi. Dia nggak tahu akan spend berapa aja. Mungkin ada estimasi juga di kepala dia gitu Iya, kayak. dan maksudnya kan fuck, kalau 300 misalkan juta. udah mabuk juga Iya. jadi beda, maksudnya tingkat kesadarannya kan berkurang. Iya. Jadi kayak ambil. Ya, Ambil, sikot, gitu, oh gitu iya ya. nggak apa-apa habis Ambil. juara ya kan. Iya, Indomie aja 50.000 di situ satu. Bisa makan 2 kali Iya, gitu, anjir apalagi kalau dari kamu? Kalau updatean itu sih yang mau gue bahas cuman itu. Cuma itu updatean. Iya. Singkat banget dong podcast kita ini. Enggak, maksudnya updateannya Oh lagi yang viral. yang lagi viral ya. Kalau yang gua tonton mah masih banyak. Masih banyak. Kalau aku apa yang aku tonton ya? Ini udah berapa? Sabar dulu. 47 menit. Aman. Apa yang aku tonton yang viral ya? Sebenarnya nggak ada yang viral banget sih yang aku tonton yang bisa jadi pembahasan gitu. Apa dong? Tapi aku banyak nonton konten dan ngeliat info konten kreator luar lagi. Siapa ya? Sebenarnya ini aku mau bahas minggu lalu. Ada satu konten kreator namanya Yes Theory. Enggak tahu gua. YouTuber gitu. Oh. Itu kontennya travel Ya. dan masih circle Mr Beast juga sebenarnya. Ya. Pernah collab tapi secara penceritaan tuh dia pelan, gak yang face cut Dar-dar-dor, ya. dar-dar-dor kayak Mr Beast gitu. Ada satu video dia yang menurutku anjing bagus banget. Tentang video. Dia kan travel kan. Ya. Dan konten dia pergi ke Brunei Darussalam. Oke. Dan dia pengen membuktikan kalau warga situ tuh ramah. Ya. Objektif kontennya itu ya. Bagus, Karena ada bagus, ya. salah satu konten kreator yang bilang
negara ini gak ramah nih gitu. Oke. Dan beberapa data katanya Brunei itu nggak ramah lah gitu. Iya, iya. Dan pokoknya dia pergi ke salah satu bukan salah satu, dia pergi ke ujung dari Brunei. Oke. Kayak pedalamannya gitulah ya. Oh, bukan yang mepet-mepet Indo bukan? Mepet-mepet Malaysia. negara lain pokoknya. Iya, Iya, mepet-mepet situ. Ya. Dan ada challenge-nya. Apa? Jadi kayak harus ngobrol sama warga lokal. Ya. Untuk balik ke kota kamu harus nebeng. Gitu-gitu challenge-nya di video itu. Oke. Dan yang bikin aku amazed banget sama Story ini adalah dia pasti berhasil menemukan satu warlock yang anjir ramah banget, Bel. Di situ dia ketemu satu orang Ya. dan nanya-nanya kan gimana cara kesini bla bla bla, apakah ada ini itu. Ya. Dia kenalan, dikenalin sama keluarganya. Jadi dia di video itu kenal sama satu keluarga, disambut satu keluarga, nginep di situ, dibikinin acara kayak menyambut tamu gitu. Sumpah dikasih lu? nginep, dikasih sarapan. Pokoknya membuktikan sebaliknya dari eksperimen yang pengen dia Ya, bikin ngerti. Itu wholesome moment Iya. satu keluarga itu anjing nangis aku, Bel, kayak fuck lah, konten bagus gitu. Lu dapat feeling karena lu kekeluargaannya gitu. Iya, Iya sih, itu bagus banget sih. itu gila banget ya story. Emotionnya ya. Iya, Anthony Po kemarin Iya, kita udah bahas. iya. Dia bikin agency. Oh iya. Iya. Buat Diri sendiri, buat ke brand. Makanya yang kita bilang minggu lalu kan, Iya. cocok banget ini jadi creative director gitu. Iya Jadi bikin apa namanya? Agency dan Bener sih. lagi-lagi dia bikin persona baru anjing. Buat campaign brand. Campaign dia. Oh, campaign dia bukan brand. Iya, jadi dia pengen ngumpulin berapa musisi Ya. dan nanti mereka bikin lagu. Ya. Nah, lagu itu harus jadi top 1 Billboard. Karena keresahan dia adalah selama 30 tahun terakhir yang jadi top of the top adalah major label. Benar. Oh, nggak ada yang dari personal. Iya. Nah, dia pengen bikin itu, jadi dia ngumpulin apa namanya? Musik-musik Iya, iya. dari semua orang, dia ngajakin banyak banget. Iya. Dan dia emang genius sih anjing, tau Nah, gak? apa? Jadi setiap orang yang ngirim sampel musiknya, dia akan kasih $8. Sumpah. Tapi $8 itu nggak boleh dipakai sembarangan. Terus? Jadi nanti $8 itu akan dipakai untuk beli albumnya. Kalau dibikin. Iya, tapi emang udah ngeplan. Oh. Udah iya, ngeplan bikin album dari Iya, kompilasi orang-orang itu. Ngerti gua ngerti, gila. Iya. Berarti Dan uangnya akan balik ke dia lagi kan? budgetnya ini banget ya. Gede banget dong. Iya. Gila, Bel. Tapi gue memang kan setelah lu menyebut nama Anthony Po itu gue nonton kan dan gue nyari tahu kan. Anjing, dia pace-nya jauh banget, Bang. Pace-nya kencengnya tuh sekencang itu kalau dia. Iya. Menurut gue dan ya itu bagus banget untuk Gen Z dan retention. Karena Gen Z nggak bisa nonton video yang lambat. Betul. Dan menurut gue ya pribadi itu konten kreator dengan Mr. Beast kalah cepet loh pace-nya. Iya, tapi secara ide dia udah menang duluan, Bel. Iya, tapi maksud gua gila beneran sedikit banget ininya. bener. Kayak waktu kosongnya. Bener. Makanya videonya tuh cuman belasan menit kan. Bener. Gila. Itu yang aku salutin juga sih, kayak dia udah idenya udah beyond. Iya. Videonya singkat, nggak bertele-tele. Iya. Itu dia. Gila, itu susah loh buatnya teman-teman. Sumpah gua kasih tahu itu susah produksiannya. Iya, itu gila banget. Karena itu. skripnya mesti gua nggak tahu ya orang yang kayak gitu tuh kayak mereka bikin skrip bisa tanpa ada revisi loh. Iya. Pasti ada sih, pasti. Tapi kayaknya dia udah tajam gak sih harusnya? Iya, secara kepala dia udah Iya, jadi tajam kayak banget. udah gue punya ide ini, udah ada skripnya, ayo kita kerjain, udah pasti rame gitu. Iya, Anjing. Betul. Curang banget Iya. ya. Tapi itu semua ya by time sih. Iya, Kalau lihat misalkan- video-video awalnya kan nggak idenya gitu kan, tapi dia Betul. udah nemukan pisau yang tepat. Betul. Jadi dia tinggal mereplika ide itu, Iya. tinggal ganti objek A B C D-nya. Bener. Dia orang Amerika ya? Iya. Tapi vibes mukanya sih Eropa banget loh. Iya, bener. Kayak Perancis gitu gue liatnya. Tapi ya emang Amerika base gila sih ya. Iya, Amerika dan UK lah UK tetep. itu gila. Sebenarnya ada Latin gitu-gitu, tapi banyak Bahasanya yang juga. Iya, kendala bahasa. Dan kalau lihat dari pembahasan di internet itu Iya. pasti ngikutin Mr. Beast lah, siapa gitu. Betul, setuju gua. Kalau gue sih kalau misalkan mau nge-highlight konten ya tetap sih journey-nya NDL Itu gila menurutmu? bagus banget, gila itu journey
Kan dia ikut Baller League kan. Di vlogin sama dia setiap match day anjing. Setiap Itu Simon Minter juga gitu. Iya. Tapi yang ada story-nya menurutku Nico Omilana. Iya. Iya. Itu dia vibes-nya tuh beneran kayak dokumenter dan kalah menang dia tahu punchline-nya mau diapain. Dia pasti udah nyiapin tuh Anjing, iya. match pertama kalah dia udah nyiapin gimmick gimana kalau dipecat padahal dia yang punya Iya ini. padahal enggak dan enggak Iya, ada coy yang nggak komen ada. sak Iya, dia enggak ada anjir. nggak ada. Dia bikin aja itu anjing. Terus dia punya ini board management yang dia diskusi pas papan tulis kita tahu. harus apa, nggak mungkin dia itu orang begitu anjing. Salah satu krunya lah Tahu itu. gua orang-orang dia ini anjing internet roller kan. Iya gila sih. Maksudnya prankster gitu lah bisa dibilang. Gak mungkin saya serius itu gitu. Dan orang-orang juga nganggep nggak bakal serius ini orang. Iya. Jadi emang dia nge-build aja Iya, gitu iya. bahwa videonya akan kayak gini nih Iya, gitu. itu gila sih. Bagus banget gila itu Ideation, orang bro. emang storytellingnya tai. Iya. Iri gua. Iri gua sama itu orang storytelling. Oh iya aku nonton Ryan Trahan akhirnya dia upload. Emang dia udah lama nggak upload? Iya kan setelah challenge berapa hari itu Oh dia take a break. take a break berapa lama akhirnya dia upload lagi. Video apa? Tentu aja dengan ide-ide dia yang kayak biasa tapi objeknya diubah. Iya. Kan biasa Airbnb kan dia. Iya. Sekarang di kapal pesiar. Whip lebih mahal lagi. Lebih mahal ya, lagi. mainannya. Iya emang dia kayak biasa lah Ya. nyobain semua kamar di kapal pesiar itu. Iya. Ya gimana dia ngemas lah intinya ya. Dan tetap fun aku nontonnya karena ada satu ide yang menurutku untuk ngisi tetap orang nonton Sofa Air tuh jenius banget. Benar. Jadi kayak kan dia pengen nyobain semua kamar. Benar. Terus kayak di kamar teratas di setiap dia mau pindah ruangan, Ya. dia akan melewati ruangan tertinggi itu nanti yang paling mahalnya. Iya. Nah, terus dia ngisi itu kayak ketukat kamera dia ke kamar yang mahal itu. Jadi kayak ada apa sih sebenarnya di situ itu. Iya. Jadi Jujur. penasarannya di build ke penasaran. Iya, itu. Walaupun memang udah template idea, Iya. tapi memang kalau memang udah style dan pengemasannya yang disukain orang itu, apapun idenya bakal kena gak sih? Iya, benar. Iya. Dan di video itu ada orang Indo. Aku udah komen. Indo Pride. Oh, ada orang Indo Indonesia. Tahu dari mana? pegawai ininya kapal pesiarnya. Oh. Fauzi gitu namanya. Speaking of which, Indonesia, Beta Squad upload Baru saja aku nonton video Iya, di Indonesia. Beta Squad. Padahal sebelum video itu udah ada desas-desus, mereka katanya mau take a break lagi. Oh ya? Iya, sebenarnya mah gara-gara bikin kan Beta Squad selalu diakhirnya kan trailer kan, run the trailer. Nggak ada tuh di video yang sebelum Indonesia. Bilang katanya kita selek gara-gara si dia nih curang segala macam gitu selek. Ide Nicole deh itu pasti. Iya, Pak. Enggak, padahal lu tau gak sebenarnya apa? Produksian butuh waktu anjing. Gila orang travel ke Asia segala macem dan videonya juga jadinya berapa 50 menitan ya? Iya. Video panjang Ide banget. Itu ya gara-gara waktu produksian aja bukan gara-gara mereka selek ya teman-teman. Nggak mungkin selek juga Iya, kan, kita untuk bongkar sekarang. nih, kita bongkar Iya. aja. Dan ngebahas Indonesia sebenarnya Sideman ada yang pernah ke Indo. Siapa ya? Beberapa waktu lalu kayaknya Harry dah yang ke Indo, tapi emang dia kan nggak main IG lagi ya, Benar, si anjing ya. benar. Terakhir ngepost kapan itu dia foto selfie itu ya. Gila Dari, orang itu ya. Apa namanya? W2S ya? Iya betul Konten kreator favorit di Sideman gua karena jokesnya masuk. Iya itu gila sih, orang itu gila sih. Dia troll, jokesnya nge-troll banget anjing menurut iya, gua. bener. Dan masuk banget menurut gua. Dan tapi jokesnya itu sangat UK based banget dan plesetan-plesetannya juga Betul. gitu kan. Dan selain plesetan yang gue suka adalah yang mau gue highlight, dia tuh masih masuk bang jokes-jokes rasis gitu. Iya, dan orang nggak ada yang cancel dia. Iya anjing. nggak ada yang nge-cancel anjing gitu Gila. kerennya sih. Orang itu gila. Itu lucu banget itu orang anjir. Dan dia itu ke Bali, Bal. Oh, liburan. Liburan. Oh, gue kirain ngonten. Enggak. Dia kan enggak ngonten kecuali dapat brand dan itu pun di channel kedua. Oh iya. Iya, Dia udah nggak aktif. enggak aktif di channel pertama. Oh. Di channel kedua itu pun ada brand doang udah. Baru tahu gua. Tapi di Sideman dia masih sering kan? Masih sering karena emang main income-nya kan. Kayaknya emang dia kayak satu-satunya gini gak sih kan pembagian pasti kan. Pembagian job desk juga kan. Iya. Kayaknya dia emang yang orang ngurusin belakang layar gak sih? Bisa jadi Bisa sih. jadi banget kan. Bisa jadi banget. Karena nggak mungkin kayak KSI gitu. Iya, nggak Dia mungkin udah banget sibuk dia. banget anjir. Nggak mungkin banget Simon KSI. gitu. Kayaknya yang ngurus tuh Zirka Zirka, iya. gitu. Iya. Terus sama dia sih, sama Tobi sih. Benar. Jadi kayak ya udah gua udah dapat income, gua udah ada duit sebenarnya. Tapi
kalau misalkan mau dapat income ya udah gua ngurusin kita deh gitu. Benar, kan. iya. Nggak mungkin semua aktif sih jadinya ya. Iya. Kalau begitu mah nggak jalan saya. Iya, nggak kepegang pasti. Bener. Dan sedikit ngomongin Sidemen, menurut gua ya, setelah gua nontonin konten mereka, favorit konten gua di Sidemen adalah 20v1 lagi. Jujur iya, aku juga iya. Anjing itu Tapi seru orang-orang banget. nggak suka Bel. Nggak suka. Lihat coba komennya. Oh iya. Iya. Kayak bosan, ini bukan Sidemen nih katanya. Oh, Hentikan malah negatif. 21st. Oh iya. Tapi menurutku itu dia kenapa ya aku suka ya karena dia collab sama konten kreator yang lagi hype. Dan asik banget konten kreator yang selalu di-collabin anjing. Iya. Gila kayak ada aja gitu Iya, yang dilakuin. Bener. 20v1. Gimmick-gimmicknya. Iya, gimmick-gimmicknya fresh juga. Iya bener. Menurut gue sih 20v1 goated banget itu konsep anjir. Iya bener. Dan sekarang karena ngomongin Sidemen lagi ya. Ya. Grup di Indonesia akan banyak sih sekarang menurutku. Kenapa bisa ngomong gitu? Karena tadi aku nonton streamingnya Lutfi Halimawan. Ya. Dia mau bikin O2H, orang-orangan Halimawan aktif secara konten. Masa bikin akun baru O2H gitu? Iya. Oh ya. Iya, dia nggak akan bikin akun baru sih. Dia akan bikin dia punya second channel. Iya. Nah, second channelnya dia rencananya akan ubah jadi O2H. Gitu dan iya karena mungkin kemarin salah satu penyebabnya adalah yang game-game perang yang dimainin EA Clan. Ya, Delta Force. Delta Force itu kan ada B2F, ada EA Clan, ada DNKT. DNKT kan B2F. Ya, enggak. DNKT doang. DNKT dong. Maksudnya ngomongnya DNKT aja. Anjing. Udah emang anjing. Iya gara-gara itu. Iya. Gara-gara itu Jadinya orang-orang akan kayak grup YouTuber Indonesia akan Iya, tapi kalau dari 3 nama itu Bang, kalau misalkan kita amin deh, ini berandai-andai ya. 3 grup Dari 3 streamer. grup, ya. Amin ini berandai-andai. Kita dihubungin sama 3-tiganya. Ayo sini konten bareng kita. Lu bakal milih yang mana? Semuanya. Enggak, kocak maksudnya jadi kayak terikat kontrak gitu. Mau gabung grup yang mana? Iya. Kalau dari pribadi lu dulu. Pribadi. Ya. Apa? Clan, Bala-bala Bala-bala, sama O2H. O2H sama Jaya Esport. Oh ya boleh sama Boleh Jaya sama Sport, Jaya boleh. Esport. 4 tuh, ya. Kalau dihubungin sama salah satu itu, Ya. aku pengen Jaya Esport. Karena Karena menurutku Bang Windah mikirin jangka panjang. Dia udah ngerasa kayak nggak mungkin waktuku di streaming akan peak terus. Ya. Dia terjun ke event. ya Gitu. setuju gua. Jadi lu karena melihat visionnya Bang Windah. Visionnya Bang Windah. Tapi visionnya Lutfi Halimawan juga menurutku GG sih. Nah, itu. O2H. Kalau dari gua lebih milih O2H. Kenapa? Karena Bang Lutfi itu orang lama kan di dunia konten. Dan dia masih fine relatable sampai sekarang. Menurut gue itu adalah modal terbesar dia untuk nge-guide orang. Iya sih, benar sih. Karena untuk relate dari dulu sampai sekarang itu susah loh. Selain tantangan, maksudnya selain tantangannya konten kreator baru, tantangannya adalah lu harus entertain terus. Iya, benar. Dan nge-keep it up itu susah banget menurut gua. Itu kenapa gua lebih milih O2H. Dan dia nggak pernah menjadi bayang-bayang Siapapun dia. maksudnya talent dia. Kayak Kalau dia punya talent, ya udah. dia hanya bantuin agar dinotis lebih banyak orang. Dia nggak pernah kayak, dia naik gara-gara gua nih gitu, ngerti gak sih? Iya, paham. Nggak take kredit. Iya. Dan itu yang gue suka. Iya. Makanya visi dia juga sebenarnya gila dan Jauh banget visinya work juga. ethicnya gila Iya, juga. gua setuju. Dia VP ya sekarang Iya, ya. Vivi. Itu sih udah gila, streaming Iya. ke Jepang, ke Cina, dan dia punya rumah di Jepang sih. Keren, gokil sih. Gue lebih ke O2H karena menurut gue dari segi ekosistem lebih fair untuk di dunia konten grup. Kalau Ya tapi aku ngelihat diriku sendiri kayak kalau misalkan jadi kayak mereka ya, Ya. aku ngelihat diriku kayak Bang Windah gitu. oh Kayak
ngembangin karirnya tuh bikin event gitu-gitu. Ya. Kalau ya mungkin itu kan preferensi ya. Kayak gue juga kalau misalkan di kayak gitu, gue juga melihat diri gue kayak Bang Lutfi sih. Gue lebih suka kolaborasi. Iya, karena itu balik lagi kan pernah kita bahas juga kolaborasi tuh kalau udah ada orang ya kolaborasi nggak bakal jadi ide nggak bakal habis gitu. Yes, betul. Gue sih bener lebih suka kayak Bang Lutfi sih. Oke. Ya. Dan berapa menit? Pas 1:03. Guys, sudah Ya udah. Cukup ya untuk konten hari ini. Terima ya udah banyak juga yang kita update dan kita obrolin. Iya. Dan menurut gua masih layak sebagai bisa dibilang podcast ada value lah. Value banget kita ini, Bro. Nggak mungkin kita nggak berpodcast nggak ada value-nya. Ya udah teman-teman semuanya terima kasih yang udah nonton podcast di internet. Jangan lupa like. Mati tuh korup nggak ya? Aduh, baru banget ya. Nggak tahu. Kalau korup ya mau nggak mau cuman ini. Iya. Ya terima kasih yang udah nonton podcast The Internet. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan follow semua sosial media The Internet. Iya, minggu depan kita Garuda jadi ya. Minggu depan ntar di approach Garuda FM. Oke. Kalau misalkan dia setuju berarti dia jadi bintang tamu pertama Let's go! di podcast ini. Bye everybody. Gue Beli Epe. Arul Dagul. Terima kasih yang nonton. Bye.